Novel Asam Manis Stella, episode 40. 1 jam lebih Nia dan Stella berbincang-bincang, dan Nia pun pamit pulang untuk menyiapkan berkas-berkas besok. Oke, sampai ketemu besok ya, berkabar. Oke Stel, siap. Motor Nia pun berlalu dengan cepatnya. Stella langsung menghampiri Mama yang sedang berbaring di kamarnya. Mah, besok aku ada interview kerja di Tangerang. Doakan aku diterima kerja ya, Mah. Amin, Nak. Semoga ada rezeki kamu di sana ya. Mama mendoakan kamu selalu biar sukses. Iya, Mah. Makasih banyak ya. Stella memeluk Mama erat. Ya sudah, aku ke kamar dulu ya, Mah. Mau menyiapkan berkas buat besok. Iya sayang. Stella masuk ke kamarnya dan mulai memilih berkas yang akan dibawanya besok. Rasanya sangat bersemangat sekali. Walaupun Stella belum pernah ke Tangerang sebelumnya. Namun rasanya Stella tidak asing dengan kota itu, entah kenapa. Tak ambil pusing, Stella mulai memilih baju yang akan dikenakannya besok. Sesudahnya dia langsung membuka diary-nya dan mulai menulis. Rasanya ada yang kurang jika Stella tidak menulis. Rasanya sangat disayangkan jika ada berita dan momen-momen yang tidak diabadikannya dalam cerita. Sore menjelang senja, Mama sudah menyiapkan makan malam untuk kami. Usai makan malam, Stella membantu Mama mencuci semua piring kotor. Dan setelahnya bergabung dengan Mama dan Papa yang sedang asik menonton sinetron. Karena tidak tertarik dengan tontonannya, Stella pun masuk ke kamarnya dan mengambil MP3 yang belum lama dibelinya. Walkman-nya sudah tak terpakai dan berganti dengan MP3 yang dibelinya dari uang gajinya. Tiba-tiba HP Stella berdeling. Halo, Stella, besok jangan lupa ya, jam 6 di gang. Oke nih, aku sudah nyalakan alarm kok. Hehe. Sudah siap semuanya? Baguslah, sampai ketemu besok ya. Oke, dadah. Nia pun sangat bersemangat karena sudah hampir setahun dia menganggur. Sambil berbaring dan mendengarkan musik, Stella membayangkan impiannya ke luar negeri. Namun rasanya masih sebatas mimpi. Sesekali Stella melamun dan membayangkan impiannya. Aku mencoba sebisa mungkin membahagiakan orang tuaku. Masih belum bisa membalas kebaikan mereka selama ini. Stella merasa masih gagal dengan ingin rasanya membuat Mama dan Papa tersenyum setiap hari. Malam mulai larut. Stella pun tertidur pula sampai pagi. Keesokan harinya, Stella dan Nia bertemu di gang tempat menunggu bus datang. Sepanjang perjalanan mereka bercerita. Nia merasa sangat bosan karena tidak bekerja. Stella pun begitu. Baru 1 bulan menganggur rasanya seperti 1 tahun. Karena sudah kenal gajian. 2 jam perjalanan dari Depok ke Tangerang, akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Sambil menunggu giliran untuk diinterview, Stella dan Nia juga berkenalan dengan teman yang lain yang akan interview. 1 jam berlalu, nama Nia pun dipanggil HRD, dan dia memasuki sebuah ruangan kecil tempat interview berlangsung. Tidak sampai 15 menit, Nia pun keluar dari dalam ruangan, dan selanjutnya giliran Stella masuk. Entah apa yang ditanyakan, membuat Stella bingung dan menjawab seadanya. Stella pasrah jika memang rezekinya di tempat ini, semoga dia diterima bekerja secepatnya. Selesai juga interview hari ini, lumayan menyita tenaga dengan pola perjalanan yang cukup panjang. Akhirnya kita sampai juga ya, Stel. Iya nih, lumayan capek badanku. Semoga saja kita berdua diterima ya di tempat yang sama.
perusahaan jasa komunikasi provider seluler. Amin. Sampai rumah, kamu banyak-banyak berdoa deh nih, biar kita cepat infokan hasilnya. Oke deh, sampai ketemu lagi ya, kita berpisah di sini. Gang Salak yang menjadi jalur pemisah mereka. Sampai di rumah, Stella langsung mengganti bajunya dan mengambil air dingin yang ada di kulkas. Gimana Stella, interviewnya lancar? Lancar mah, tinggal menunggu hasilnya saja. Ya, Mama doakan kamu diterima di kantor itu. Amin. Makasih ya, Ma. Ya sudah, kamu makan dulu sana. Mama sudah buat ayam goreng kesukaan kamu. Asik. Iya, Ma, aku makan ya. Stella pun mengambil piring yang tersedia di meja makan dan mulai mengambil nasi dan lauknya untuk disantap. Wah, aku lapar sekali. Aku mau 2 potong ayamnya. Stella nampak lahap sekali dan menghabiskan makannya. Usai makan, Stella masuk ke kamarnya dan membuka buku diarinya dan mulai menulis. Entah apa yang dipikirkannya saat itu. Namun Stella mencoba untuk mengungkapkan perasaannya saat ini dalam sebuah tulisan. 30 menit berlalu, Stella menutup diarinya dan merebahkan badannya di atas kasur. Akhirnya bisa rebahan seperti ini. Semoga saja aku diterima kerja di sana, ucap Stella dalam hati. Tak lama Stella tertidur pulas. Rasa lelahnya mengalahkan lamunannya. Stella tertidur hingga malam. Menjelang pagi, Stella terbangun dan tidur lagi hingga pagi tiba. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, Stella membantu Mama masak di dapur. Mama mengajarkan Stella masak agar suatu saat nanti dan saat sudah menjadi seorang istri bisa membuatkan makanan untuk suami. Stella pun merasa senang mendapatkan ilmu yang berharga dari Mama. Mama selain jago masak, juga pandai membuat kue. Dirinya juga pandai memijat. Mungkin ilmu itu yang akan diturunkan kepada Stella. Karena suatu saat, itu akan menjadi rutinitas sehari-hari. Dari ruang tengah terdengar HP berdering kencang. Stella pun berlari dan mengangkat teleponnya. Panggilan pun berakhir. Stella pergi menghampiri Mama yang masih menggoreng ikan. Mah, aku diterima kerja. Syukurlah nak, akhirnya. Stella senang sekali. Mukanya tampak berseri. Mama pun merasa senang anaknya akan bekerja lagi untuk meraih cita-citanya. Senin depan aku sudah mulai training, Mah. Iya sayang, semoga lancar terus ya. Kamu semangat. Stella penasaran, apakah Nia juga diterima? Dia pun langsung menelpon Nia. Gimana nih? Kamu juga dapat telepon gak? Belum ada, Stel. Memangnya kamu sudah ada telepon? Iya, aku sudah dapat telepon dari HRD-nya barusan. Mungkin aku nggak diterima di sana, Stel. Nada Nia lemas. Sabar ya, nih. Mungkin kamu belum ditelepon, tunggu saja beberapa hari ini. Kamu yang sabar ya. Oh, aku dipanggil Mama, sudah dulu ya, nanti kabar-kabar lagi. Stella pun menutup teleponnya dan menghampiri Mama. Mah, Nia belum dapat telepon dari HRD. Kalau aku diterima sendiri, gimana ya, Mah? Ya, nggak apa-apa. Kamu tetap jalan ke sana. Kan itu doa kamu bisa keterima kerja lagi. Semoga bisa awet di sana. Terus kalau aku jadi kerja, aku pulang pergi. Ya, kalau kamu memang capek, untuk pulang kamu bisa cari kos-kosan di sana. Kalau bisa bareng teman-teman kamu juga jangan sendiri.
informasi dulu gimana cara kerjanya. Dan kalau memang harus ngekos, nanti aku cari. Stella mulai browsing-browsing cara cepat menuju tempat kerja. Namun, sepertinya memang jalur bus yang paling cepat. Dia pun mulai sibuk membuka lemari dan mencari baju-baju kemeja yang bisa dipakainya saat training nanti. Stella merasa senang sekaligus khawatir kalau dia tidak bisa tepat waktu datang ke kantor. Jarak tempuh 2 jam tidak sebentar dan mungkin akan menyita tenaga. Selesai menata baju-baju, Stella pun berbaring sejenak dan memejamkan matanya. Stella nampak lelah, namun tak terasa hari sudah mulai siang. Mama sudah selesai masak dan menyajikan makanan. Stella masih lelap dalam tidurnya, dan Mama tak tega membangunkannya. Mungkin rasa lelahnya juga karena pikirannya yang mulai terbagi-bagi. Hari makin siang, menjelang sore, Stella terbangun dan bergegas mengambil air dingin di dalam kulkas. Segarnya. Rasanya ingin sekali berendam di air dingin. Stella merasa hari ini sangat panas. Rasa kantuknya mulai menyerang. Setelah makan, dia pun masuk ke kamarnya dan kembali dengan rutinitas biasa, mendengarkan musik dan berbaring di kasur. Seharian Stella habiskan waktu di kamarnya. Sesekali membuka album foto lama dan menulis diary yang sudah mulai terisi penuh. Stella bersemangat dan senang karena sudah diterima kerja lagi dan bisa mewujudkan impiannya lagi, terutama membuat mama dan papa bahagia. Bersambung.